Halo, perkenalkan nama saya Andi Widya Nikita Aprilia. Di video ini saya akan membahas mengenai sustainable tourism di salah satu tempat pariwisata di Indonesia, yaitu Taman Nasional Ujung Kulon. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih sustainable tourism itu. Sustainable tourism atau yang sering dikenal sebagai pariwisata berkelanjutan merupakan suatu program pengembangan pariwisata yang sedang ramainya dilakukan di berbagai negara. Dalam pengertian lain, sustainable tourism dapat diartikan sebagai suatu konsep mengunjungi suatu tempat sebagai seorang wisatawan dan memberi dampak positif bagi lingkungan, masyarakat, dan ekonomi di tempat tersebut. Sustainable tourism ini pun ditetapkan dengan berbagai prinsip yang meliputi kelangsungan ekonomi, kelestarian alam, dan kelestarian sosial budaya. Nah, Taman Nasional Ujung Kulon sendiri adalah sebuah kawasan taman nasional yang terletak di ujung paling barat Pulau Jawa, tepatnya di Kecamatan Sumur dan Cimande, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon adalah 122.950 hektar dan 44.377 hektar dari keseluruhan luas kawasan Taman Nasional Ujung Kulon merupakan perairan. Pada 1 Februari 1992, Komisi Warisan Dunia UNESCO menetapkan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Natural World Heritage Site. Di kawasan Taman Wisata Ujung Kulon, pengunjung akan dimanjakan dengan pemandangan alam yang memuaskan mata, alam yang terjaga, vegetasi yang tumbuh dengan bebas, serta pantainya yang indah membuat siapapun yang datang ke sana akan melupakan kepenatan aktivitas sehari-hari. Di beberapa wilayah, pengunjung bahkan dapat melihat satwa-satwa liar yang hidup dengan bebas. Dengan penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon memiliki konsep ekotourism. Hal ini juga dibuktikan dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Ada banyak tempat wisata yang bisa dikunjungi di Taman Nasional Ujung Kulon, mulai dari snorkeling dan diving di Pulau Bogor, menikmati kekayaan alam di Kepulauan Pandeglang atau bermain kapal di Pulau Pamanggarai. Terdapat beberapa regulasi yang menjadi dasar aturan pelaksanaan pembangunan Taman Nasional Ujung Kulon, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistemnya. Pasal-pasal dan undang-undang ini membahas tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berasaskan pelestarian, kemampuan, dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dalam ekosistemnya secara serasi dan seimbang, yang bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya pelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia yang merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah serta masyarakat. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat dilakukan melalui kegiatan yang pertama yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, yang ketiga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Di dalam pelaksanaan sustainable tourism terdapat 3 indikator pencapaian yang perlu dipenuhi, yaitu indikator lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada indikator ekonomi ada 3 aspek yang tercapai, yaitu yang pertama the number of visitor revenue. Menurut data statistik di website resmi Taman Nasional Ujung Kulon, dari tahun 2020 hingga September 2021, jumlah pengunjung lokasi wisata tersebut mencapai 144.428 pengunjung. Hal tersebut tentu membawa keuntungan ekonomis karena adanya harga tiket masuk yang dibanderol seharga Rp5.000 per pengunjung pada hari libur dan Rp7.500 per pengunjung pada akhir pekan. Yang kedua yaitu creation of local environment, di mana banyak para penjual kreatif souvenir lokal berbentuk badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, yang tentunya menandakan bahwa keberadaan sustainable tourism di Taman Nasional Ujung Kulon memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu customer satisfaction. Kondisi alam Taman Nasional Ujung Kulon yang sangat terjaga serta adanya berbagai vegetasi yang tumbuh dengan bebas membuat para pengunjung tentu memiliki kepuasan tersendiri saat liburan ke lokasi wisata ini. Dari aspek lingkungan, ada satu aspek Taman Nasional Ujung Kulon memiliki keunggulan dalam tourism manager, dari kondisi air dan udaranya yang berkualitas baik serta kondisi alam yang sangat terawat. Sedangkan pada aspek sosial budaya ada 2 aspek yang masih dicapai oleh konsep sustainable tourism di Taman Nasional Ujung Kulon, yaitu yang pertama, local community around the site can live comfortably, karena kawasan wisata Taman Nasional Ujung Kulon tidak menimbulkan polusi dan tidak juga mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar kawasan wisata. Yang kedua yaitu local culture is still preserved, di mana Taman Nasional Ujung Kulon ini sendiri masih melestarikan banyak hewan lokal yang menjadi ciri khas Indonesia seperti badak Jawa dan owa Jawa. Lalu, pada proses implementasinya, kawasan sustainable tourism di Taman Nasional Ujung Kulon kerap menghadapi beberapa permasalahan, seperti belum berkembangnya pemanfaatan sumber energi dan tidak adanya sistem solid waste management atau pengelolaan limbah padat di sekitar kawasan, sehingga pada 28 Mei 2022, pantai di Taman Nasional Ujung Kulon diberitakan mulai tercemari sampah plastik yang berpotensi mengancam kelestarian dan konsep sustainable tourism yang ada. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan limbah di Taman Nasional Ujung Kulon masih belum dibenahi. Dari penjelasan saya sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sustainable tourism di Taman Nasional Ujung Kulon berjalan dengan baik. Karena selain pemanfaatan sumber energi dan sistem pengelolaan limbah yang masih perlu dikembangkan dan dibenahi, kawasan wisata ini sudah mencapai indikator-indikator sustainable tourism yang ada, mulai dari indikator ekonomi, lingkungan, hingga sosial budaya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi sustainable tourism di Taman Nasional Ujung Kulon. Terima kasih.